Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai materi masih subbab dari kinematika gerak lurus ya, yaitu tentang gerak parabola. Nah, atau disebut juga gerak apa? Iya, gerak peluru. Jadi bentuknya seperti itu. Pasti kalian sudah pernah kan ya bermain lempar-lemparan bola seperti itu, atau mungkin menendang bola. Maka bentuk lintasan dari bola tersebut yang kalian tendang berupa garis seperti setengah lingkaran atau seperti parabola, lengkung ya. Sebenarnya bukan setengah lingkaran juga. Nah, sekarang kita perhatikan gambar tersebut. Nah, sesungguhnya pada gerak parabola itu kalau kita proyeksikan terhadap garis X dan Y, maka di situ terlihat ada gerak pada arah sumbu X dan juga gerak pada sumbu Y. Oke, paham ya? Jadi anak-anak, sebentar ini saya ganti. Nah, gerak pada sumbu X itu karena dia lurus ya, maka di sini kita namai gerak GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan pada sumbu Y itu gerak apa? Ya, karena arahnya dia kan ke atas nih ya, dia dipengaruhi oleh gravitasi ya, bisa dipercepat, bisa diperlambat, maka disebut gerak apa? Iya, GLBB kan gitu. Nah, dari sini kalian harus paham dulu ya, kenapa kok disebut GLB. Nah, perhatikan, kalau gerak yang arahnya ke atas itu kan dia dipengaruhi oleh gravitasi, makanya dia bisa lebih cepat atau lebih lambat, kan begitu kalau GLBB gitu ya. Sedangkan untuk gerak lurusnya pada sumbu X, pada bidang X-nya itu kita namakan dengan GLB beraturan. Maka sering disebut bahwa sebenarnya gerak parabola itu adalah gerak gabungan antara keduanya. Ya, gabungan keduanya gimana? Nah, ya kedua dari GLBB dan GLB gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang terpenting di sini poin-poinnya yang harus kalian pahami, yang pertama adalah tentang kecepatan. Tentang kecepatan ya. Jadi kalau kalian lihat di situ di situ ada V0 ya kan. Kemudian karena dia gerak pada bidang termasuk ya, dia kalau diproyeksikan V0X dan V0Y kalau kita proyeksikan terhadap X dan Y kan gitu. Sehingga di sini bisa kita tulis, sebentar ini agak sini. Pertama adalah tentang kecepatan. Sini kecepatan. Nah, kalau kalian perhatikan pada lintasan V0 ya, itu kan ada kecepatan di bidang X sama Y kan gitu. Berarti bisa kita tulis di sini Vx sama dengan V0 cos alfa. Oh, di situ pakai alfa, berarti kita pakai alfa. Kalau misalnya di soal pakai theta ya nggak apa-apa, pakai theta gitu ya. Jadi ini pakai alfa. Oke.
V0 cos alfa gitu. Kan sudah terlihat itu. Kalau kemarin kamu sudah belajar tentang vektor dan memahaminya, insya Allah paham kenapa kok pakai cos, kenapa kok pakai sin. Hati-hati kalau diperhatikan V0 sama V0x itu kan mengapit sudut, ya kan, maka dia menggunakan cos ya, perbandingan sisi-sisinya nanti dipelajari lagi. Kemudian ada gerak kecepatan terhadap y, maka kita bisa tuliskan karena dia di sini ini ya, berarti V0 sin alfa ya, paham ya, V0 sin alfa karena gerak dia termasuk GLBB arah ke atas atau vertikal, maka dipengaruhi gravitasi kita kurangi dengan G kali T. Nah, seperti itu. Jadi kecepatannya ini, saya kotai biar nanti dicatat di buku tulis ya. Loh, sebentar. Oke. Itu untuk kecepatannya. Nah, sekarang perhatikan tuh, itu apa sih Bu, kok ada VY, V ya tetap. Jadi kan dia itu V0 ini kan dia jalan terus sini, V, maka di sini Vx, ini VY, dia mengikuti. Terus ke sini sampai di sini namanya apa? Titik puncak, ya kan? Maka ini kita bisa memberi nama Hmax ya, atau ketinggian maksimum. Jadi ada dua kondisi istimewa ya, kondisi istimewa ini adalah Hmax. Kondisi istimewa itu berada di sini dan di titik ini. Nah, ketika di sini kita kan dia di puncak, iya kan, y-nya maksimum. Kalau y-nya maksimal, maka artinya ketinggiannya dia sudah di puncak, maka VY-nya sama dengan 0. Dia tidak punya kecepatan. Secara logika, kalau misalnya tak punya kecepatan, maka dia akan turun kembali ke tanah kan gitu ya. Kalau dia VY-nya tidak 0, maka dia akan terus naik ke atas. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang ini tadi di titik puncak ya, titik puncak. Jadi itu satu kondisi istimewanya di situ, Hmax. Kita tulis Hmax. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Yang di sini apa? Ini bisa kita beri namanya jarak maksimum, artinya jangkauan maksimum. Jangkauan dari apa? Ya dari titik mula-mula, atau bisa ditulis Smax. Di buku lain ada yang menuliskannya Xmax. Yang H ini bisa ada yang menuliskannya Ymax, nggak apa-apa, boleh saja, sama saja. Xmax itu artinya jangkauan pada sumbu X maksimum. Ymax atau sama dengan Hmax, Y ditulis Y karena titik tertinggi dari Y-nya gitu, paham ya? Nah, sekarang kita tuliskan dulu nih kondisi maksimumnya anak-anak ya. Di sini ini tadi ada kecepatan, sekarang yang kedua adalah kondisi istimewa. Nah, itu ada dua. Yang pertama adalah Hmax dan Smax ya, gitu sama, atau Xmax, Smax atau Xmax boleh. Hmax di sini adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nah, itu untuk Hmax-nya. Lalu untuk Smax-nya gimana?
S max-nya sama dengan V0 kuadrat sin itu sorry mana tadi ya, sin 2 ya, sin 2 alfa sama dibagi G. Nah, jadi apa namanya ini sin 2x. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang perhatikan, kita kembali ke gambar ya. Kalau misalnya benda itu, ini belum saya beri ya, ini misalnya 0 ya, titik 0. Kemudian ini titik yang di sini itu tadi kan di puncak ya, anggap aja ini P. Sebentar, saya beri warna lain tuh biar ini saya hilangkan dulu ya, biar kalian tidak bingung. Saya beri warna ini, misalnya ini 0, ini P karena puncak, anggap aja puncak. Ini misalnya A, yang di titik sini adalah B. Oke, perhatikan hal yang ketiga yang harus kalian pahami tadi, setelah kecepatan kemudian kondisi istimewa, dan sekarang adalah ini kita kotaki dulu ya. Oke, berarti ini penting sekali. Apa harus hafal, Bu? Tentu dong. Saya beri warna pink ya. Saya beri tanda love. Nah, hanya sebagai tanda saja bahwa kalian harus cinta dengan rumus ini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang ketiga yang harus kalian tahu adalah tentang waktu. Nah, waktunya gimana? Nah, perhatikan anak-anak. Dari 0 ke puncak itu waktunya misalnya 2. Maka sama dengan waktu yang ditempuh ketika dia kembali turun, gitu. Kemana? Ya dari P ke B. Dari P ke B, kan gitu. Sama juga dengan waktu yang ditempuh dari O ke A. Sama juga dengan waktu yang ditempuh dari A ke B. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi ada waktu yang harus kalian perhatikan di sini. Waktu tempuh. Waktu tempuh ya, betul ya. Waktu gitu aja deh. Waktu. Oke. Berarti waktu itu kan T ya. TO ke P ya. Sama dengan, tahu kan tadi gambarnya ya. O ke P itu sama dengan P ke B. Nah, sama dengan T. Jadi misalnya O ke B itu 5 sekon. Maka O ke P itu misalnya 5 sekon. P ke B itu misalnya P ke B berarti juga 5 sekon. O ke A berarti 5 sekon. A ke B juga 5 sekon. Sekarang saya tanya, dari O ke B berapa sekon? 2 kalinya T tadi kan gitu tuh 10 kan. OA tadi 5, AB juga 5, berarti kan 2 kalinya atau berapa? 10 sekon kan gitu. Paham ya? Oke, berarti TOP sama dengan TPB sama dengan waktu juga sama aja dengan ini anak-anak. H-max-nya tadi. Jadi P ke A ketika dia turun jatuh ke situ. Itu sama aja. Saya tulis
P ke A. Oke, sama aja T O A sama aja T O A B ya. A B. Nah, sama dengan menggunakan rumus waktu pada gerak apa? Vertikal ya. 2H per G. Nah, gitu anak-anak. Nah, kemudian setelah itu coba kalian perhatikan, itu waktu tempuhnya ternyata 2H per G. Maka sebenarnya itu kalau terlalu kecil ya. Sebentar saya besarkan lagi. Bentar. Nah, saya geser ke sini. Nah, perhatikan. Saya pindah ya. T. Ya. Jadi T sama dengan akar 2H per G. Nah, sebenarnya H di sini adalah H ketinggian bukan? Iya, H ketinggian itu adalah H maksimumnya. Berarti bisa kita uraikan dari rumusan tersebut. Kita ubah hanya menjadi yang H max-nya tadi. Ya, H max-nya berapa? Nah, itu. Yuk, akar 2 kali H-nya berapa H max-nya? V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa gitu. Ini dibagi ini 2 per G ya, G-nya yang atas itu. V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Sama dengan akar. Nah, saya ganti warna biar terlihat. Kita coret ini, kita coret itu. Oke, sehingga kita bisa menulisnya V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi dengan G kuadrat. Nah, ini sama-sama dikuadratkan, ya kan? Berarti kan gampang tuh. Tinggal gimana? Ya, tinggal mengeluarkan saja. V0 kali sin alfa dibagi G. Inilah waktu yang ditempuh di setiap apa tadi? Ya tadi dari O ke P, B ke B, P, dan sebagainya tadi. Jadi misalnya kalian menggunakan ini juga boleh, tergantung di soal ya nanti ada enggak, atau menggunakan yang ini. Nah, jadi ini harus hafal. Ini saya stabilo. Oke. Nah, kemudian mana lagi yang di stabilo? Ini. Ya, ini harus hafal. Mana lagi? Ini. Gitu ya. Oke. Berarti ini ada garis. Nah, dari beberapa persamaan tersebut kalian harus pahami. Nah, sebentar. Ini tadi adalah waktu yang ditempuh pada sebentar ke atas ya. Perhatikan itu gambar. Nah, dari gambar tersebut perhatikan. Nah, dari gambar tersebut kan tadi kan pergerakannya itu kan dari O ke P, P ke B, A B, P ke A, atau O ke A kan begitu. Untuk apanya? Iya, untuk T-nya yang kita cari tadi. Maka dari itu, apabila dari O ke B misalnya, waktu yang ditempuh dari O ke B berapa kalinya T? Ya 2 kalinya kan gitu ya. Tinggal
kita menuliskan saja. Jadi T maksimum, T max juga ya, maka sama dengan 2 kalinya T. T-nya itu ya, T-nya ini itu adalah ya ini yang saya stabilo itu. Paham ya? Jadi T max sama dengan. Nah, itu nanti semua kalian tulis lagi di buku tulis untuk latihan soalnya nanti di video berikutnya. Oke? Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.